Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang konsep segitiga asuransi. Konsep segitiga asuransi ini biasanya saya pakai untuk kepada calon prospek yang apa saja bisa latar belakangnya ya, menengah ke atas, menengah ke bawah, yang sudah punya asuransi ataupun yang belum punya asuransi sama sekali. Karena ini sangat mendasar. Nah, biasanya saya akan presentasikan ini dengan kertas putih saya gambar ya, dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang biasanya saya akan bukakan ini dengan PowerPoint ya. Jadi teman-teman juga bisa dapatkan PowerPoint ini ya. Jadi teman-teman tinggal next 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 saja. Nanti tinggal teman-teman jelaskan konsep segitiga asuransi ini. Nah, konsep segitiga asuransi ini biasanya saya akan mulai seperti ini. Pak Prospek, saya akan mulai ya presentasi saya tentang konsep asuransi. Atau saya bisa bilang begini, Pak Prospek, untuk ambil asuransi itu tidak boleh sembarangan. Biasanya kita harus ada hitungan-hitungannya. Saya akan jelaskan ya seperti apa hitungannya. Nah, itu juga boleh. Ya, teman-teman bebas mengkreasikan percakapan awalnya seperti apa. Saya akan jelaskan bagaimana cara mempresentasikan konsep segitiga asuransi ini. Yang pertama, Pak, ini segitiga ini ada 3 bagian. Ini ya, ada 3 bagian. Yang paling mendasar warna abu-abu, kemudian yang menengah ini warna biru, yang ketiga, yang paling terakhir ini warna merah. Ya, yang paling mendasar ini adalah bicara tentang asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu sebenarnya bicara income protection, Pak. Maksudnya seperti apa? Kalau orang tidak punya asuransi kesehatan, maka sebenarnya income-nya tidak terproteksi dengan baik. Contoh seperti ini, Pak, yang sederhana. Kalau misalnya orang ada sakit ya, demam berdarah atau sakit tipes ya, kalau dia tidak punya asuransi, maka tetap dia harus bayar rumah sakit ya. Kalau dia tidak punya uang, dia harus utang. Tapi kalau dia punya uang, mungkin anggaran-anggaran yang buat dia bayar cicilan atau bayar apa, dia harus pakai dulu untuk biaya rumah sakitnya. Makanya kenapa asuransi kesehatan ini disebut income proteksi. Karena income kita itu bisa tidak terproteksi, bisa hilang. Anggaran yang sudah kita siapkan itu bisa jadi berantakan kalau seandainya tiba-tiba kita terkena sakit, walaupun sakitnya biasa saja. Ya, nah itulah pentingnya kita memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu ada 2 jenis. Yang pertama ada namanya BPJS, itu dari negeri ya, atau dari pemerintah. Ya, yang kedua ada asuransi yang swasta. Nah, kalau di kota besar biasanya orang pakai asuransi yang dari swasta. Asuransi yang dari swasta itu juga ada 2. Yang pertama itu sesuai tagihan. Nah, ini yang paling terbaru. Kemudian yang kedua, ada asuransi yang masih model lama. Produk lama itu ada plafon, ada budget, ada tabel manfaatnya. Seperti itu. Nah, untuk Pak Prospek kira-kira asuransinya sudah ada belum yang asuransi kesehatan? Kalau dia bilang belum, berarti kita tinggal jelaskan tentang asuransi kesehatan. Karena ini yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, kalau dia bilang, oh ya saya sudah punya yang sesuai tagihan. Wah bagus, kita bilang begitu ya. Wah sudah bagus, sudah ada. Nah ngomong-ngomong asuransi yang sesuai tagihan ini ambilnya dari merek mana Pak? Kalau dia bilang dari Prudential, nah itu masih bisa. Ya kenapa? Karena Prudential itu ada 3 jenis ya yang sesuai tagihannya. Yang produk lama namanya PPH pertama kali keluar. Ada yang namanya PPH Plus. Kemudian ada namanya PSS ya, itu yang tradisional. Ada namanya PSS Plus Pro gitu. Jadi ada banyak. Nah, di kesempatan berikutnya nanti saya akan jelaskan jenis-jenis kartu kesehatan Prudential. Ya, kalau yang paling terbaru ya itu yang paling bagus pasti ya. Makanya kalau misalnya kita bertemu dengan calon prospek di lapangan, dia masih punya yang PPH, yang kartu lama itu masih bisa upgrade ke yang terbaru ya. Itu opportunity banget buat kita semua. Nah, kalau kita tidak punya asuransi kesehatan, Pak, maka kalau misalnya kita sakit, ya uang kita bisa hilang kalau kita tidak punya namanya asuransi kesehatan. Ya, jadi kita penekanannya di sana. Kemudian yang kedua, ya ada namanya asuransi sakit kritis. Nah, ini bicara asset protection. Nah, asset protection itu maksudnya seperti apa, Pak? Contoh, misalnya ya ada orang terkena sakit jantung atau kanker atau stroke, ya. Nah, ini berbahaya kalau dia tidak punya asuransi sakit kritis. Oke, dia punya asuransi kesehatan, sudah dibayar sesuai tagihan. Tapi namanya orang itu kan dia pasti bekerja, ya, jadi karyawan, atau dia berusaha, dia punya usaha kecil-kecilan, ya, atau dia punya usaha besar sekalipun, ya. Kalau dia tidak punya asuransi sakit kritis, ya, ini juga kurang lengkap nih, ya. Asuransi kesehatan itu, asuransi rumah sakit hanya membayar biaya rumah sakit. Tapi kadangkala kan ada namanya biaya tiket kalau dia berobat luar negeri atau luar pulau, ya. Biaya tiket PP-nya berapa, ya. Orang yang dampingin aja berapa. Kadang masih harus ada biaya-biaya lainnya, ya.
Nah, dia harus punya itu. Karena kalau enggak, maka dia bisa menjual aset-asetnya, terpaksa menjual aset-asetnya. Punya rumah akhirnya dijual, punya kendaraan dia dijual, emas juga dijual. Karena kenapa? Ya namanya orang sakit kritis, pasti dia 3 bulan, 6 bulan, ya kan? 1 tahun, atau mungkin berobat 1 sampai 5 tahun dia berobat. Nah, kalau orang harus berobat selama itu, dia kan pasti nggak kerja. Kalau dia seorang karyawan, dia kerja 3 bulan, ya itu perusahaannya kalau baik 3 bulan dia nggak kerja ya udahlah karena dia sakit kritis masih digaji ya kan, tapi masuk bulan keempat biasanya kan di PHK, pemberhentian hubungan kerja. Ya kalau dia misalnya seorang usahawan, waduh, dia nggak akan bisa kerja lagi dengan maksimal, dengan optimal, ya kan, income-nya pasti bisa terganggu, asetnya bisa akhirnya kejual, kerja pun usahanya jadi nggak fokus karena bosnya sakit. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya asuransi sakit kritis ini juga penting. Nah, kita tidak boleh sembarangan ngambil asuransi sakit kritis, harus ada rumusnya. Rumusnya tuh apa? Rumusnya tuh ini 5 kali biaya hidup tahunan. Ya, caranya gimana itunya? Contoh yang paling gampang misal income lah ya. Income 10 juta, berarti harus disetahunkan. Kalau disetahunkan harus kali 12 bulan. Ya, jadi kalau sudah berarti 120 juta ya. Nah, itu 5 tahun ya. Ini kan 5 tahun ya. 5 tahun kali biaya hidup tahunan ya. Jadi totalnya berapa? 600 juta. Ini adalah minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang punya income kurang lebih atau punya biaya hidup 10 juta. Kalau income-nya 20 juta, berarti tinggal ganti aja angkanya, teman-teman. Ya, kalau dia 30 juta, ganti 30. Kalau 50, 50. Anggaplah nanti di lapangan, oh 50 juta kali 12 kali 5. Ya, itu berarti sekitar 3M misalnya begitu ya. Nah, kalau udah 3M, aduh, 3M saya preminya besar ya. Harus seperti apa nih? Nah, kita arahkan paling tidak kita siapkan itu 25 sampai 30 25 sampai 50% dari minimal yang sudah kita hitung, Pak. Nah, ya, kita arahkan seperti itu. Kenapa? Paling nggak kita sudah tahu angka minimal yang kita butuhkan adalah tadi 3 miliar ya, Pak. Nah, paling nggak untuk tahun ini coba deh kita siapkan dulu ya, Pak, 1 miliar ya, mumpung Bapak masih sehat. Mumpung dalam keadaan kita juga masih bisa bekerja dan punya income. Kita siapkan dulu asuransi sakit kritis. Kita siapkan dulu aset protection kita supaya aset kita tidak hilang ya atau tidak harus terpaksa dijual kalau kita kena penyakit kritis ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah asset creation ya, itu namanya UP warisan. Kita biasanya kalau orang sudah punya asuransi kesehatan, orang sudah punya asuransi sakit kritis, kita juga akan tawarin dia UP warisan. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Kalau misalnya, oh saya udah punya asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, saya juga udah punya UP warisan. UP warisannya berapa besar? Karena setiap orang boleh mengambil tanpa batas ya, sebenarnya ya. Bebas ya, berapa aja dia bisa ambil ya UP warisannya. Oh, saya udah punya 5M. Wah, kayaknya kalau dari Bapak dengan pekerjaan Bapak, dengan keluarga Bapak, 5 miliar itu kurang, Pak. Karena UP warisan itu sebenarnya bukan berapa warisan yang kita mau berikan, Pak, tapi lebih sebagai asset creation, kita bilang begitu. Dengan UP warisan, kita bisa menciptakan atau membuat asset creation. Maksudnya seperti apa? Selama ini kan kita bekerja ya, Pak. Kita kerja, kita berusaha, kita kumpulin uang, kita beli tanah, beli mobil, ya. Mungkin kita beli emas, tabungan deposito, atau kita beli rumah, ya. Itu nantinya akan kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi, kita cintai. Kita tidak mungkin bawa pulang ke rumah Tuhan. Kita pasti tinggalkan di dunia ini untuk orang-orang, untuk keluarga kita. Nah, kita menciptakan aset kan, itu untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah, kadang-kala kita nggak tahu hidup ya Pak ya. Kalau hidup kita lama ya 30 50 tahun mungkin kita bisa siapkan itu. Kita cicil-cicil dari sekarang. Tapi kalau misalnya kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi di bulan depan atau tahun depan, ya. Nah, maka aset yang kita ciptakan atau kita persiapkan untuk kita tinggalkan itu ya hanya sebatas sekarang yang kita miliki, Pak. Tapi dengan kita punya UP warisan, kita bisa ciptakan berapa saja yang kita mau, Pak. Ya, artinya seperti apa? Artinya kalau kita ngambil premi asuransi yang UP warisan, kita beli asuransi yang UP warisan, anggaplah misal 2M, 3M. Nah, kita bisa siapkan. Ada apa-apa terjadi, maka kita sudah bisa mewariskan aset sebesar 3 miliar atau 2 miliar kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, berapa sih aset yang ingin kita hasilkan? Itu juga harus ada hitungannya, Pak. Yang minimal sebenarnya rumusnya adalah 250 kali biaya hidup bulanan. Nah, ada lagi Pak yang pendekatan anak bungsu, ada lagi yang pendekatan kos-kosan, ada lagi yang custom sesuai kebutuhan saat ini. Nah, yang ini nanti teman-teman saya akan sampaikan di video lanjutannya. Ya, bagaimana cara kita mempresentasikan untuk menjual
UP warisan kepada calon klien kita atau calon prospek kita. Tapi paling tidak ya kita sudah bukakan ya segitiga proteksi ini, segitiga asuransi ini. Ya, jadi begitu caranya ya. Ketika kita bertemu dengan nasabah, kita bisa mulai dengan konsep segitiga asuransi ini. Jadi, bagaimana teman-teman dengan materi ini? Semua bisa ya? Ya, saya berharap kita semua bisa. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke? Yes, pasti bisa.